Jadi yang pertama itu kita harus bikin new project dulu. Terserah kalian mau dinamain apa. Kalau kita itu mau dinamain tugas kelompok. Jadi yang screen pertama itu kita bikin loadingnya dulu. Setelah itu kita ubah helix horizontalnya itu dijadiin ke center, sama helix vertikalnya juga ke center. Setelah itu masukkan backgroundnya. Setelah itu masukkan image-nya. Terus upload backgroundnya. Nah ini tuh gambarnya ya. Dan height-nya itu 27% dan width-nya 40%. Setelah itu masukkan slidernya. Terus warna itu mau ganti magenta. Width-nya diubah jadi 50%. Mic volume-nya 10. Min volume-nya 0. Setelah itu cari sensor, terus masukkan clock-nya. Jangan lupa digantikan screen satunya itu diubah jadi loading. Nah kalau udah selesai kita lanjut ke screen 2-nya. Terus title-nya diubah jadi penghitung kalori. Setelah itu kita upload background-nya. Kalau sudah, kita lanjut masukkan label sama button. Nah labelnya itu kita ubah, kita hapus, terus di rename jadi label 1 spasi. Lanjut ke buttonnya, kita upload logonya. Terus height-nya itu 20%, width-nya 40%. Dan jangan lupa teksnya dihapus ya. Terus setelah itu kita lanjut masukkan label. Teksnya kita ganti. Klik tombol untuk masuk. Kita bold, font bold, backgroundnya dikasih pink. Rada di transparanin. Terus kita ubah jadi right 2. Buttonnya kita ubah, height-nya itu 25, width-nya 45. Dan labelnya itu pindah ke atas. Font size-nya itu 20. 3. Jangan lupa titelnya kita hapus jadi penghitung kalori. Lanjut upload background-nya. Setelah itu jangan lupa kita aktifin scroll labelnya. Helix horizontalnya kita ubah ke center. Setelah itu kita masukkan labelnya. Kita ganti jadi masukkan berat badan. Jangan lupa diaktifin font boldnya. Lanjut font size-nya kita ubah ke 16 ya. Terus backgroundnya kita ubah ke pink, warna pink. Teksnya itu kita tambahin buka kurung kg kilogram tutup kurung, terus titik 2. Terus cari text box-nya kita masukin, taruh di bawahnya label. Terus text alignment-nya kita ubah ke center. Terus kita masukkan vertical alignment. Horizontalnya sama vertikalnya kita ubah ke center semua. Width-nya kita jadiin fill parent. Terus jangan lupa background-nya itu jadi node. Terus masukkan image. Terus upload. Pilih yang gambar kaki itu. Terus height-nya itu kita ganti ke 80 pixel, sama width-nya 80 pixel. Setelah itu kita masukkan label. Terus teksnya kita ubah jadi 0. Dan font size-nya itu 50 di font bold. Terus rename-nya kita ubah jadi label langkah. Jangan lupa text box-nya juga ya. Jadi TXT berat badan. Warna teksnya kita ubah jadi putih, white. Setelah itu kita masukkan labelnya. Teksnya kita ganti jadi langkah. Terus font boldnya aktifin, font size-nya jadi 16. Setelah itu kita masukkan labelnya lagi, kita ubah jadi kayak strip gitu. Terserah mau berapa aja. Terus font size-nya kita ubah ke 50, font bold. Setelah itu masukkan image-nya, kita upload fotonya, tampil logo yang kayak api gitu. Terus height-nya itu 80 pixel sama width-nya juga 80 pixel.
Setelah itu kita masukkan labelnya, teksnya kita ganti ke kalori. Font size-nya itu 16, sama kita aktifin font bold-nya. Setelah itu kita ambil horizontal arrangement. Height-nya itu 15%, width-nya 100%. Dan jangan lupa horizontalnya kita ganti ke center, background-nya kita ganti ke none. Setelah itu kita ambil button-nya, masukin 4. Pencet button pertama tuh kita upload image-nya, gambar logonya. Kita pilih yang star. Terus height-nya itu 14%, width-nya 22%. Jangan lupa teksnya dihapus ya. Terus lanjut ke button 2. Kita upload juga logonya. Pilih yang stop. Jangan lupa teksnya dihapus. Terus height-nya itu sama, itu height-nya 14%, width-nya 22%. Terus lanjut ke button 3. Kita upload, pilih yang reset. Height-nya 14%, width-nya 22%. Jadi sama itu ya semua. Lanjut ke button 4. Upload filenya. Height-nya 14%, width-nya 22%. Setelah itu kita cari sensor, kita masukkan yang pedometer. Sama kita masukkan yang clock. Terus kita ke storage, kita ambil tin DB. Kita ambil label lagi, taruh di bawahnya kalori. Terus teksnya kita ubah jadi 0. Font size-nya 50. Aktifin font bold-nya. Terus color teksnya jadi white. Sudah selesai screen 3-nya, kita lanjut ke screen 4. Itu kita jangan lupa kita ubah titelnya jadi history. Helix horizontalnya kita ubah ke center, terus upload background image-nya. Terus kita cari layout, kita masukkannya vertical arrangement. Terus width-nya itu ubah ke fill parent, background-nya ke pink, rada transparan. Terus masukkan labelnya. Dan jangan lupa vertical arrangement-nya, horizontalnya kita ubah ke center. Dan labelnya itu kita ubah teksnya jadi history. Dan font size-nya kita ubah jadi 20. Font bold-nya kita aktifin. Selanjutnya kita ambil label 2. Dan itu teksnya dihapus. Dan rename jadi label 2 spasi. Dan yang label 3 juga teksnya dihapus. Kita rename jadi label 3 spasi. Kita lanjut, kita masukkan list view-nya. Color background-nya itu kita ganti warna white. White-nya tuh dijadiin kayak transparanin. Terus kita ambil label, teksnya kita hapus. Dan kita rename jadi label 4 spasi. Selanjutnya kita taruh button. Dan teksnya kita ganti itu jadi hapus riwayat. Setelah itu shape-nya kita ubah jadi rounded. Dan font bold-nya aktifin. Background color-nya kita ubah ke pink. Setelah itu masukkan labelnya. Teksnya kita hapus. Terus rename jadi label 5 spasi. Terus lanjut kita masukkan button. Kita ubah teksnya jadi kembali. Terus shape-nya juga kita ubah ke rounded. Font bold-nya kita aktifin. Background color pink. Terus kita ke store, kita ambil tin DB. Dan untuk konsepnya udah selesai, kita lanjut ke codingnya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan blok-blok yang dibutuhkan untuk aplikasi ini. Yang pertama, kita ke screen 1. Kita cari button dengan rename masuk. Scroll ke paling atas. Terus kita pilih when masuk, klik do. Setelah itu kita ke control. Scroll ke bawah. Kita ambil open another screen, screen name, screen 1. Setelah itu kita ubah screen 1 menjadi screen 2. Maksud dengan blok ini, itu ketika button dengan rename masuk diklik, itu akan melakukan membuka screen 2-nya. Dimana ini screen 2 ya. Terus selanjutnya kita ke screen 2. Kita ke clock 1. Kita ambil when clock 1 timer. Terus yang kedua itu kita ke slider 1. Kita cari set, yang set ya. Bebas apa aja, set slider 1 tuh. Kita ubah color wave-nya menjadi tone position. Setelah itu kita ke
ke map, kita pilih yang tambah di tengahnya. Oke, setelah itu kita ke slider satu lagi. Kita cari yang slider thumb position. Setelah itu kita ke map. Kita ambil blok yang kosong ini. Setelah itu kita ganti 0,5. 0,5 ya. Setelah itu kita ke control. Kita ambil if then. Kita taruh di bawah set slider 1. Setelah itu kita ke map. Ambil blok yang di tengahnya itu ada sama dengannya. Kita taruh di if. Setelah itu kita duplikat slider 1 thumb position. Kita masukkan ke sini. Setelah itu kita duplikat lagi. Kita masukkan di sini dan ubah thumb positionnya menjadi max value. Dan untuk di then-nya kita ke control. Kita ambil blok open another screen. Untuk screen-nya kita ganti screen 1 menjadi screen 3. Fungsi dari clock 1 itu sebagai penghitung waktu. Setiap kali waktu timer berdetak, blok di dalamnya akan dieksekusi. Cara kerja blok ini itu setiap kali timer berdetak, posisi pin petunjuk pada slider akan ditambah slider 1, thumb position akan ditambah sebesar 0,5 dari posisi sebelumnya. Ini membuat animasi slider seolah-olah berjalan maju ke kanan secara mandiri. Setelah itu, untuk if, di mana slider thumb position itu sama dengan nilai maksimal slider. Jika belum, slider akan terus bertambah maju pada detakan timer berikutnya. Jika iya, maka sistem akan menjalankan perintah open another screen name screen 3. Aplikasi ini, di screen ini itu akan otomatis berpindah ke halaman berikutnya, yaitu screen 3. Kita untuk screen 2 udah selesai, kita lanjut ke screen 3. Pertama, itu kita ke variables. Kita ambil blok initialize global name 2. Kita ganti name-nya menjadi list. Terus kita duplikat 3 kali. Dan kita membutuhkan 3 blok ini dengan name yang berbeda. Jadi yang kedua kita ganti dengan hari garis bawah ini. Terus yang ketiga kita juga ganti dengan jam garis bawah sekarang. Setelah itu kita ke screen 1. Jadi kita screen 3 ya, maaf salah. Kita ke screen 3. Kita ambil yang when screen 3 initialize. Setelah itu kita ke variables lagi. Kita ambil blok set 2. Setelah itu di tengah set 2 kita ganti dengan global list. Setelah itu kita scroll ke bawah. Kita ke tiny db1. Kita ambil blok call tiny db1 get value tag not there. Kita taruh di sini, di sebelah set global list 2. Setelah itu blok teksnya yang kosong kita taruh ke tag yang di atasnya. Setelah itu kita kasih teks rewired. Untuk di value tag not there, itu kita ke list. Kita ambil yang paling atas yaitu create empty list. Kita taruh di sini. Terus kita ke button 1. Kita ambil when button 1 click. Setelah itu kita ke pedometer. Kalau pedometer 1 start, bukan ini, kena ambil. Pedometer 1 start. Setelah itu kita ke button 2. Kita ambil blok yang when button 2 click. When button to click, kita ke pedometer 1. Kita ambil ke pedometer stop. Setelah itu, kita ke variables. Kita ambil set 2. Kita taruh di bawahnya kalau pedometer 1 stop. Setelah itu, kita ubah yang tengah-tengah ini. Klik, kita ganti ke global hari ini. Setelah itu, kita ke clock 1, scroll ke bawah.
blok 1, kita ambil blok, local clock 1 format date instant pattern. Setelah itu kita ke clock lagi, kita ambil blok, kita cari call clock 1 now. Oke, setelah itu kita di pattern kita ubah teksnya. Jadi kecil 2 harus sama ya, harus sesuai. Terus garis miring M besar, garis miring Y kecil 4 kali. Oke, sudah. Setelah itu kita klik set global hari ini. Setelah itu kita duplicate, kita taruh di bawahnya. Setelah itu set global hari ini yang di bawah, yang bisa kita duplicate, itu kita ganti jadi global jam sekarang. Dan kita ubah lagi di pattern, kita ubah teksnya menjadi H kecil titik 2 kecil, 2 kecil. Sudah. Setelah itu kita scroll ke atas, kita ke list, kita cari add item to list item, kita taruh bawahnya. Setelah itu kita ke variables, kita ambil get, kita taruh di list. Setelah itu kita klik di bagian putihnya ini. Setelah get, kita ganti ke global list. Setelah itu kita ke text, kita ambil blok join. Setelah itu kita klik biru-biru di dekat tulisan join ini, biru, kita klik. Setelah itu string ini kita tambahkan ke sini. Kita tambahkan 8 string, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Setelah itu kita duplikat yang get global list, kita duplikat 2 ya. Terus kita taruh di atas, paling atas. Kita ubah global listnya menjadi global hari ini. Setelah itu kita ke teks, kita ambil teks yang kosong ini, kita taruh di bawahnya. Setelah itu kita taruh get global list di bawahnya, dan kita ganti menjadi global jam sekarang. Kita duplikat lagi yang teks kosong di atasnya, dan kita taruh di bawahnya. Setelah itu kita ke label langkah, kita ambil label langkah teks. Nah ini, kita taruh di bawahnya. Setelah itu kita duplicate teks kosong di atasnya, kita taruh di bawahnya, dan kita tulis teks langkah. Setelah itu di bawahnya kita ke label kalori. Label kalori teks, kita taruh bawahnya. Setelah itu kita duplicate teks langkah, kita ganti teks langkahnya menjadi kalori. Setelah itu kita ke ini DB1, kita ambil blok call TDB store value tag value to store. Kita taruh di bawahnya add item to list. Setelah itu tagnya kita ambil di blok when screen tree, ini list yang riwayat. Kita duplicate, kita taruh di tag. Sudah. Setelah itu untuk di values to store-nya kita duplicate yang get global list. Kita duplicate. Setelah itu kita taruh bawahnya. Oke, sudah selesai untuk button 2-nya. Kita lanjut ke button 3-nya. Itu button 3, kita ambil blok when button 3 klik. Setelah itu kita ke pedometer. Kita ambil blok call pedometer reset. Setelah itu kita ke set label langkah. Kita ke label langkah, terus kita ambil blok set label langkah teks. Oke, ini kita taruh bawahnya call pedometer reset. Set label langkah teks tuh kita tambahin lagi dengan kita cari di math. Setelah itu kita ambil blok yang paling atas yang ada angka 0-nya. Oke. Setelah itu kita duplicate 2 kali. Kita ubah set label langkah yang kedua, kita ubah menjadi label kalori.
label color. Oke. Setelah itu yang set kedua itu kita ganti ke label 1. Label 1 ya. Setelah itu kita lanjut ke when button 4. Kita klik button 4, kita pilih block when button 4 klik. Setelah itu kita ke control, kita ambil block another screen name. Kita ganti screen 1 ke screen 4. Oke. Yang terakhir itu kita ke pedometer. Kita scroll paling atas, terus kita ambil when pedometer walk step. Kita duplikat yang set label langkah text tuh. Kita duplikat dan taruh di sini di when pedometer walk step. Yang biru angka 0 kita buang ke sampah. Setelah itu agar tidak ada tanda silang di sini, kita akan tambahin blok di sebelah sini. Kita ambil get walk step. Di walk step di bawah when pedometer, kita ambil get walk step, kita taruh di sini. Oke, tanda silangnya hilang. Setelah itu kita duplicate lagi yang set label color di text tuh. Kita taruh bawahnya set label angka. Setelah itu kita buang blok angkanya. Oke, setelah itu kita ke map. Kita ambil yang kali. Setelah itu kita cari text box text. Kita taruh sini. Ada kesalahan untuk set label 1 text tuh. Kita ubah. Kita ke text box 1 dan kita ambil text box, kita ganti text. Oke, kayak gini. Setelah itu kita ke gigi biru ini, kita klik. Setelah itu kita tambahkan number. Oke. Setelah itu kita ke math, kita ke blok dengan angka kosong, kita ganti kosongnya menjadi 4. Setelah itu kita ke math, kita ambil blok garis miring ini, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita ke label angka, kita ambil yang font size bebas ya, terus kita ubah ke teks. Oke, sudah kita duplikat yang 4 ini, kita taruh di belakang di sebelahnya. Kita ganti 200. Oke, blok di screen 3 sudah selesai. Setelah itu kita ke screen 4. Yang pertama, kita klik screen 4. Kita ambil blok when screen 4 ini list. Setelah itu kita ke set list view. Kita ke list view 1. Setelah itu kita scroll ke bawah. Kita cari set list view element. Ini element 2. Setelah itu kita ke tinydb. Kita cari kalau tinydb get value tag. Maaf, salah. Yang ini. Setelah itu blok teks kosong kita taruh di atasnya di tag. Kita ganti teksnya jadi rewired. Setelah itu untuk value tag noter kita kasih list, cari di list dan kita taruh create empty list agar bisa berjalan bloknya. Jadi tidak boleh kosong, kita harus kasih block create empty list. Setelah itu kita ke button 1. Kita ambil block when button 1 klik. Kita ke tinydb 1. Setelah itu kita ambil block call tinydb clear out. Jadi di screen 4 ini untuk tempat riwayat dan button 1 ini yaitu dimana jika diklik itu akan menghapus riwayat. Terus setelah itu kita duplicate set list view element. Kita buang yang call
TinyDB, kita taruh di bawah call TinyDB untuk set with view element 2. Dan create empty kita duplicate agar di blok set ini tidak ada tanda silang merah. Kita tambahin create empty list. Sudah hilang. Setelah itu kita ke blok 2, kita pilih when button to click, kita ke control, dan kita ambil blok open another screen new screen 1. Jadi jika ketika button 2 diklik, itu akan membuka screen name ke screen 1. Jadi sudah selesai blok-blok yang dibutuhkan untuk aplikasi kelompok ini. Dan dari saya, terima kasih.